Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin risoles isi sayuran. Jadi ini tuh isinya kentang dan wortel ya teman-teman. Ini kebetulan ada yang pesan lumayan banyak, 100 buah lebih ya. Nah ini hasilnya cakep-cakep, nggak ada yang pecah. Nah mau tahu gimana cara aku buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama aku mau bikin isiannya dulu. Di sini aku sudah siapkan kentang dan wortel yang sudah dipotong dadu. Ini sudah aku rebus sampai matang ya, teman-teman. Kemudian di sini aku siapkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar, boleh juga di blender ya. Lalu ada daun seledri dan juga daun bawang yang sudah aku iris tipis seperti ini. Nah, untuk bumbunya di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Kemudian untuk pengentalnya di sini aku pakai tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian di sini aku mau tumis bawang merah dan bawang putih, tumis menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman sampai matang dan juga harum. Nah, kalau bawangnya sudah matang dan kecoklatan, masukkan kentang dan wortelnya, langsung masukkan semuanya aja ya. Kemudian diaduk rata. Setelah itu aku mau tambahkan 300 ml air putih. Lalu aduk rata kembali dan biarkan sampai airnya mendidih ya. Selanjutnya masukkan bumbu-bumbunya. Kemudian masukkan daun bawang dan daun seledri. Ini dicampur dan diaduk rata semua. Kalau teman-teman tidak suka daun seledri atau daun bawang, ini bisa di skip ya. Nah, ini dimasak sampai airnya mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya beri larutan tepung terigu. Ini masukkan setengah dulu ya teman-teman sambil diaduk rata. Kemudian lanjut masukkan sisa larutan tepung terigunya ya. Aduk rata kembali dan masak sampai airnya mengental. Nah, kalau tekstur adonannya sudah mengental seperti ini sudah cukup ya. Matikan api dan sisihkan. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk kulit risolnya. Di sini aku sudah siapkan tepung terigu, tepung tapioka, telur, minyak goreng dan juga air. Kali ini aku bikin yang versi ekonomis ya, lebih irit telurnya teman-teman. Ini di sini aku sudah siapkan tepungnya, kemudian campurkan tepung tapioka. Lalu tadi karena aku lupa ada garam, jadi di sini aku tambahkan 3 sendok makan garam ya. Kemudian ini aku aduk rata menggunakan mixer dengan speed yang paling rendah aja, cukup sampai tercampur merata. Nah, karena di sini untuk wadahnya menurut aku kurang besar, jadi ini mau aku pindahkan dulu adonannya ke wadah yang lebih besar ya, teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan air perlahan sedikit demi sedikit sambil terus dimixer dengan speed yang paling rendah. Cukup sampai tepung terigu dan air tercampur rata supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya. Nah, kalau sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan telur, lalu minyak goreng, lanjut dimixer dengan speed yang paling rendah sampai tercampur. Nah, kalau telur dan minyaknya sudah tercampur rata, lanjut masukkan sisa airnya ya teman-teman. Ini sambil terus diaduk rata sampai sisa airnya habis. Nah, kalau kekentalan adonannya sudah cukup, ini mau langsung aku cetak. Di sini aku sudah siapkan teflon dengan diameter 22 cm, diameter bawah 20 cm ya, teman-teman.
Ini langsung aja masukkan 1 sendok sayur ke dalam teflon. Kalau bagian pinggirnya sudah mengering seperti ini berarti tandanya kulitnya sudah matang ya. Langsung aja sisihkan dan masukkan lagi 1 sendok sayur adonan. Masak kembali kulitnya sampai matang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini kulit risolnya sudah selesai dibuat semua ya. Tuh, ini tuh walaupun aku kurangi telurnya, tetap hasilnya itu lentur ya teman-teman, nggak gampang robek. Lanjut di sini aku mau langsung cetak. Di sini aku siapkan 1 buah piring. Sebelumnya piringnya dioles dulu menggunakan minyak tipis-tipis aja ya teman-teman. Ambil 1 lembar kulit risol. Nah, bagian yang mulus ini untuk di bagian dalam ya. Jadi perhatikan untuk kulit risol yang bagiannya mulus itu untuk bagian dalam. Tujuannya supaya pada saat kita mencetak dan antrian mencetak itu, risolnya tidak pecah-pecah teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Ambil lagi 1 lembar kulit risol. Jangan lupa untuk bagian yang mulus itu taruh untuk bagian dalam. Kemudian letakkan 1 sendok makan isian dan lipat seperti biasa melipat risoles ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kalau semuanya sudah dibentuk seperti ini, selanjutnya risolesnya mau aku baluri dengan tepung panir. Untuk celupannya di sini aku gunakan tepung terigu yang dilarutkan dengan air, jangan terlalu encer ya teman-teman. Kemudian untuk tepung panirnya sebelumnya sudah aku blender supaya lebih halus. Nah, ambil 1 buah risol, kemudian celupkan ke tepung basah, kemudian gulingkan ke tepung panir sampai merata seperti ini. Lalu sisihkan dan taruh di wadah. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kalau risolesnya nanti mau digoreng, biarkan di kulkas minimal 1 jam dulu ya supaya panirnya itu lebih menempel. Nah, ini dia hasilnya sudah dipanir semua ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 115 pieces. Jadi ini mau langsung aku goreng, semua karena memang untuk pesanan ya teman-teman. Goreng di minyak yang cukup banyak dengan api sedang. Goreng sampai coklat keemasan ya, jangan terlalu coklat ya teman-teman supaya hasilnya itu tetap cantik. Nah, kalau satu sisi sudah kecoklatan, ini langsung dibalik aja, lanjut goreng lagi sampai kedua sisi kecoklatan. Nah, kalau sudah golden brown seperti ini langsung aja diangkat kemudian ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya risol sayur 115 buah ya teman-teman. Ini hasilnya lumayan banyak dan tekstur kulitnya itu lembut, isiannya juga enak. Ini pokoknya cocok banget buat ide jualan ekonomis. Untuk isiannya kita lihat ya, tuh mantep banget ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.